Apa kabar anak-anak kelas 5A dan 5B? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini Pak Pras akan memberikan materi pelajaran agama Katolik untuk kelas 5A dan 5B. Silahkan bukunya dipersiapkan, dibuka LKS Jamrut halaman 14, pelajaran 13. Baik, judulnya Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Singkat saja dan langsung cepat saja ya nanti. Kita persiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala anugerah-Mu yang kami alami hingga saat ini. Kami mohon terangilah pikiran dan hati kami agar kami dapat belajar dengan baik. Kami mau belajar tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Putra-Mu. Semoga kami mampu menguatkan iman kami kepadamu. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sedikit pengantar, kita tahu bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami penjajahan dari bangsa Belanda dan Jepang. Banyak orang telah melakukan perlawanan terhadap para penjajah hingga gugur. Mereka itulah yang disebut pahlawan kemerdekaan. Mereka rela mengorbankan apapun termasuk hidupnya demi bangsa Indonesia. Pengorbanan mereka pada akhirnya membuahkan kemerdekaan Indonesia. Nah, terus kenapa sih Pak kok membahas bangsa Indonesia juga? Jadi, dari sudut pandang iman manusia juga mengalami penjajahan. Jadi kita mengalami penjajahan dalam kacamata iman ya, dalam sudut pandang iman. Penjajahan yang dimaksud bukan penjajahan oleh suatu bangsa, melainkan manusia dijajah oleh kuasa setan ya. Kuasa roh jahat, kuasa iblis begitu ya. Hal ini tampak dari perbuatan manusia yang cenderung berdosa, seperti Adam dan Hawa, Kain. Kain itu kakaknya Habel ya, anaknya dari Adam dan Hawa. Rakyat Sodom dan Gomora dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan pada saat zaman Nabi Musa, Raja Daud pun juga manusia cenderung berbuat dosa. Sampai pada akhirnya Yesus lahir ke dunia, banyak manusia yang cenderung berbuat dosa. Lalu, maksudnya apa sih Pak? Dengan kekuatannya sendiri, manusia ternyata tidak dapat melepaskan diri dari kuasa dosa. Melihat hal itu, Allah berbelas kasih hingga mengutus anaknya yang tunggal sebagai penebus dosa. Ya. Jadi, manusia itu tidak mampu dengan kekuatannya sendiri untuk melepaskan diri dari kuasa dosa, itu tidak mampu. Maka Allah mengutus putranya dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan putranya untuk menyelamatkan umat manusia sebagaimana tergambar dalam perjamuan terakhir ya. Dalam perjamuan terakhir itu digambarkan Yesus tidak akan makan bersama lagi dengan para muridnya hingga kerajaan Allah itu datang ya. Singkat saja bacaan kitab suci kita ambil dari Matius bab 26 ayat 26 sampai 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku di sorga." Begitu ya. Jadi dalam kitab suci Injil Matius bab 26 ayat 26 sampai 29 ini diceritakan bahwa Yesus yang merayakan makan bersama atau perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya untuk yang terakhir kalinya ya, sebelum menderita, sengsara, wafat, dan bangkit ya.
Atau kalau kita mengenalnya itu lebih kita kenal pada hari Kamis Putih gitu ya. Nah, itu Jumatnya Yesus disiksa, kemudian dibunuh, dan akhirnya wafat, bangkit pada hari ketiga. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika Yesus sengsara, wafat, dan bangkit itu merupakan puncak dari perayaan iman Katolik ya. Paskah merupakan puncak dari perayaan iman Katolik, di mana di situ kita mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Yesus yang sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah ya. Baik, kita simak sebentar ya. Ini ada secuplik video singkat mengenai wafat dan kebangkitan Yesus. Kita lihat bareng-bareng ya. Mana layarnya ini? Nah, Yesus adalah anak Allah dan guru yang luar biasa, serta pembuat mujizat yang penuh kuasa. Dan dari semua orang yang pernah hidup di dunia ini, hanya Yesus yang tidak pernah berdosa. Ia sendiri tidak layak dihukum karena dosa. Begitu banyak orang yang mengasihi Yesus. Namun, beberapa pemimpin agama cemburu pada Yesus. Mereka menangkapnya, mengadilinya, dan memutuskan untuk membunuhnya. Mereka meletakkan Yesus pada sebuah salib yang besar. Mereka memaku tangan dan kakinya ke atas salib. Pada saat ia tergantung di salib, darah Yesus yang berharga menetes ke tanah. Ia berseru, "Sudah selesai." Yesus menjadi kurban yang sempurna dan yang akhir. Allah mengasihi kita dan mengizinkan Yesus mati di salib, menggantikan kita. Yesus menanggung hukuman atas semua dosa kita. Hanya melalui curahan darah, dosa kita dapat diampuni. Seseorang harus membayar dosa kita. Sesudah Yesus mati hari itu, sahabat-sahabatnya mengambil jenazahnya dan menaruhnya di dalam kubur yang terkunci. Namun, ceritanya belum berakhir. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian dan selama berhari-hari menunjukkan pada banyak orang bahwa Ia hidup kembali. Ia membuktikan bahwa dirinya adalah anak Allah. Kemudian, Ia kembali kepada Bapanya di surga. Yesus menggantikan hukuman kita dan sekarang menyediakan jalan bagi kita untuk kembali kepada Allah. Hanya Dia yang dapat menunjukkan jalan kembali kepada Allah. ya, itu tadi secuplik video dari wafat dan kebangkitan Yesus ya. Memang benar sekali Yesus menerima hukuman di salib itu karena untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan dari apa? Dari dosa ya. Nah, sedikit peneguhan buat kita semua. Yang pertama, Yesus menentang segala ketidakadilan dan segala kebobrokan di masyarakatnya. Tidak hanya itu, Yesus banyak berbuat baik bagi orang-orang miskin, menderita, dan tersingkir di masyarakatnya. Ini yang Yesus lakukan ya selama Yesus hidup di dunia.
Bagi masyarakat Yahudi, segala hal yang tidak baik seperti penyakit, penderitaan, dan kemiskinan dipercaya sebagai akibat dosa. Maka tindakan-tindakan Yesus bagi orang-orang miskin, menderita, dan tersingkir dipahami dan dinyatakan sebagai tindakan pengampunan dosa atau penyelamatan. Ya. Ini tradisinya orang Yahudi. Ya, menganggap orang yang kena penyakit, orang yang menderita itu ya salahmu sendiri, itu dosa-dosa kamu gitu ya. Kalau orang Yahudi gitu. Nah, tradisi mereka menganggap hal-hal yang tidak baik itu dipercaya sebagai akibat dari dosa. Misalkan kalau berbicara kotor gitu ya, terus tiba-tiba giginya patah 5 atau tiba-tiba jatuh dari motor, terseret motor 100 meter itu ya. Maka orang-orang Yahudi itu nggak malah menolong, tapi malah apa ya, syukurin itu karena dosa-dosa kamu itu, gitu ya. Nah, lalu tindakan Yesus itu oleh para pemimpin agama dianggap sebagai menghujat Allah, sebab ia mengaku sebagai anak Allah, sebuah tindakan yang tidak terampuni sama sekali. Ya. Maka para pemimpin bangsa Israel sepakat untuk membunuh Yesus. Jadi yang namanya para pemimpin agama itu kan seharusnya dihormati ya. Seharusnya bisa menghormati, seharusnya bisa mengayomi juga. Katanya pemimpin agama ya kan, berarti dekat sama Allah dong. Tapi tidak mau percaya bahwa Allah itu maha kuasa ya. Allah maha kuasa itu kan mau turun ke dunia jadi seorang manusia ya terserah dia. Memang Allah maha kuasa ya kan. Gitu. Lalu mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Ini Yesus mengalami penderitaan seperti dicambuk, dipukul, dan sebagainya. Dia juga dihina, diludahi, diberi anggur asam, dipermalukan dengan ditanggalkan pakaiannya, dan sebagainya. Jadi banyak sekali penderitaan yang dialami oleh Yesus ketika sebelum wafat ya. Makanya di pelajaran 13 tadi ada menderita, wafat, dan bangkit ya. Lalu bagi masyarakat Yahudi, mati muda dianggap sebagai kutukan dari Allah. Ya, Yesus wafat umur berapa itu? 33. Yesus dibunuh oleh para pemimpin Yahudi dengan harapan dianggap sebagai orang yang dikutuk Allah. Nah ini masyarakat Yahudi lagi. Ya, jadi mati muda itu dianggap sebagai kutukan. Ya, yang namanya orang kalau menurut Pak Pras ini ya, kalau menurut Pak Pras pribadi, yang namanya mati muda itu ya karena dia udah nggak bernafas lagi gitu aja, gitu. Bukan sebagai kutukan ya, karena emang mati muda itu karena meninggal waktu masih muda itu ya karena sudah nggak bernafas gitu aja, ya kan? Yesus dibunuh oleh para pemimpin Yahudi dengan harapan dianggap sebagai orang yang dikutuk Allah. Nah ini jadi para pemimpin Yahudi itu tobat ya. Maka yang dapat menghilangkan kutukan hanya Allah. Yesus pada hari ketiga bangkit hidup kembali dengan mulia. Kebangkitan Yesus berarti menolak kutukan Allah. Itu berarti segala ucapan dan tindakan Yesus dibenarkan oleh Allah. Ya karena emang Yesus itu berasal dari kerajaan Allah sendiri kok. Ya. Hanya orang-orang para pemimpin agama Yahudi waktu itu aja yang mungkin kalau zaman sekarang kalah tenar gitu ya, kalah viral gitu ya. Kalah viral. Oke, selanjutnya. Sengsara dan wafat Yesus merupakan pengorbanan yang membuahkan pengampunan dan penyelamatan bagi manusia. Sebagaimana ia nyatakan dalam perjamuan terakhir, Yesus wafat untuk keselamatan manusia. Dengan kebangkitan, hal ini dibenarkan oleh Allah. Itu ya,
Jadi Yesus sengsara, wafat sampai akhirnya bangkit itu bukan main-main ya, bukan main-main. Ya, bukan hanya sekedar dibunuh, habis itu dimakamkan, terus tiba-tiba bangkit. Itu mungkin diambil sama murid-muridnya. Bukan itu ya. Jadi memang Yesus melaksanakan semua rencana Allah yang sudah direncanakan untuk menyelamatkan manusia, lebih tepatnya menyelamatkan manusia dari dosa ya. Maka kalau kamu udah dibaptis, ya sering-sering beribadah, sering-sering berdoa. Ya, rahmat baptisan itu untuk menghapuskan kita dari dosa asal ya, dosa Adam dan Hawa. Nah, ini untuk diingat kita semua ya. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Seperti yang tadi ya. Jadi ya memang Yesus Kristus itu sungguh Allah, sungguh manusia ya. Baik, itu aja yang bisa Pak Pras sampaikan. Untuk kedepannya kita tunggu video yang berikutnya ya. Sementara ini tidak ada tugas dan mohon maaf Pak Pras ngirimnya memang di atas jam 9 ya. Karena yang jam pertama itu digunakan oleh wali kelasnya dulu ya. Tidak apa-apa, hari ini tidak ada tugas, hanya mengumpulkan foto proses BDR ya, foto kegiatan BDR waktu kalian menyimak video ini tadi ya. Kamu kirim, nanti mau Pak Pras bikin laporan ya. Ya memang sekarang waktunya begitu. Baik, kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita doakan Salam Maria bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian yang bisa Pak Pras sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang lebihnya Pak Pras mohon maaf. Semoga kalian di rumah tetap sehat-sehat ya, jaga pola makan, tetap semangat belajar. Jangan terlalu sering main HP mulu ya. Kalau sudah selesai belajar online, ya bolehlah main HP, tapi ya jangan sampai 6 jam main HP terus, jangan ya. Ya setidaknya ada batasan-batasan tertentu ya. Waktunya istirahat juga istirahat. Stamina tubuhmu itu penting karena kamu masih dalam proses pertumbuhan ya. Sekali lagi Pak Pras ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dadah.